siapa namanya? Hanafi. Hanafi. Dengan Pak siapa satu lagi? Pak Marwan. Oh iya, Pak Marwan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Tim Kurdi. Saya hari ini bersama rekan-rekan dari operator CNG. Ada kedatangan tamu dari Persaratu, Bapak siapa Pak namanya? Hanafi. Pak Hanafi. Dengan Pak siapa satu lagi? Pak Marwan. Oh iya, Pak Marwan. Oke. Pak Marwan lucu ya. Baru ketemu, baru bikin channel hari ini dengan Pak Marwan ya. Begitu dengan Pak Hanafi. Oke, Mr. Kurdi, kita hari ini akan membahas tentang nggak jauh dari pekerjaan kita, operator, pastinya CNG ya. Oke. Tentang CNG untuk wilayah Kecamatan Malti ya. Iya. Itu. Yang kita akan pertanyakan ini, sudah adakah sembako untuk tahun 2020 tiap-tiap desanya? Sudah ada belum di tangan? Saya? Ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini saya diundang ke Sumber Waras untuk menyampaikan beberapa hal yang dikatakan oleh para Oh, banyak netizen ya di sana ya. Saya ucapkan selamat buat seluruh warga masyarakat Maritim, tentunya khususnya buat warga masyarakat yang alhamdulillah pada hari ini untuk pendistribusian sembako untuk bulan Januari sampai Februari alhamdulillah sudah tiba. Nah, tadi malam dan insya Allah tadi sudah konfirmasi sama agen Pak bahwa sore ini agen akan mendistribusikan ke masing-masing KPM yang ada di desa Persaratu. Alhamdulillah sudah ada, dan kami ucapkan selamat buat warga masyarakat yang menerima sembako tersebut. Ada berapa KPM di Desa Persaratu? KPM di desa Persaratu sesuai jumlah data dari dinas terkait Apa itu Pak? yaitu ada sebanyak 314 KPM. 300. 314 KPM. Data kemiskinan di Persaratu itu berapa di BDT-nya itu? Dari jumlah BDT di desa Persaratu, kebetulan saya ini setelah jabatan saya selaku operator 6MD ya. Itu langsung sama Bapak Kepala Desa, karena saya mengelola tersebut. Data tersebut di desa Persaratu sebanyak 676 kepala keluarga. Terus bantuan kan sudah tiba, sudah mau dibagikan lah kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, yang kan sekarang katanya ada penambahan dari tadinya beras doang, sekarang apa itu? Benar komoditi yang lain. Oh iya. Alhamdulillah berdasarkan pengiriman semalam ya, bahwa komoditi itu ada penambah, mungkin ada penambahan anggaran ya, yang tadinya hanya 110 sekarang menjadi 150 komoditi yang ditambah. Pertama yaitu kacang hijau ya, kacang hijau yang ukurannya itu Bukan berat. kacang hijau sama sup sama apa beda? Beda Pak. Sukma. Kalau kacang sup, kalau di desa saya namanya itu kacang tanah ya. Oh, kacang Ya, tanah. kacang tanah itu mah kacang hijau atau kacang kedelai yang biasa diolah atau pakai bubur ya, bubur kacang. Kalau kacang kedelai kan warnanya bukan hijau, putih, Putih, ya. krem-kreman. Ya,
Mungkin seperti itulah, karena saya juga terkait kacang tersebut yang diterima kalian, saya juga belum menikmati Pak. Ya. Jadi Saya juga belum kacang-kacang kan suka lihat ya. ya, kacang. Intinya yang jelas bukan kacang hijau, kacang panjang Pak ya. Terus yang kedua setelah kacang, telur ya. Telur. Telur apa itu? Telurnya katanya berdasarkan sumber yang saya terima itu telur ayam. Iya, takutnya telur uyuh yang lain gitu. Telur ayam dan jumlahnya itu ada 15 Biji. 15 Kerai 15 apa? 15 Oh, berarti setengah butir. kilo, setengah kilo berarti. 1 kilo itu berdasarkan hasil pengiriman itu 15 butir itu 1 kilo. Bukan setengah kilo. Bukan Sampai cuma 8 atau 7 biasanya. gitu ya. Tergantung gede besarnya kali Bang Budi. Iya, kalau telur songo iya gede, paling ada 5,5 ya. Cuman pertanyaan saya yang menelurkan ayam itu saya nggak tahu juga. Yang mengeluarkan telur itu ayamnya berapa saya nggak tahu. Yang jelas kita mempunyai menerima telur. Iya. Kalau usah dibahas lah ayam siapa gitu. Iya. Satu kacang hijau, Ya. Yang keduanya telur. Yang kedua telur, yang ketiga beras. beras berapa kilo? Beras ya 9 10 ya. Sekarang ini Sekarang itu kemarin 9 kilo. 9 kilo. Iya, karena ada penambahan komoditi. Ya kalau di liter ya kata ibu-ibu yang menerima perkiraan ada 12 literan lah. Satu karung itu. Iya, satu karung itu. Lumayan juga ya. Ya lumayan lah. Kalau misalkan satu hari habis 2 liter, kalau anaknya banyak, jadi alhamdulillah bisa mencukupi dalam waktu 5 sampai 6 hari lah. Oh. Untuk kebutuhan. Pulang tak biasa, isang mana pulang. Katanya Belum pernah nyoba. kalau bertanya ke saya sih Kirain pernah nyoba gitu. takutnya saya kejebak pertanyaan situ sebenarnya. Enggak. Jadi kalau pulen apa enggak pulen, soalnya saya juga pernah menikmati hasil pemberian dari tetangga yang menerima KPM. Setelah matangnya tersebut. dikasih sapiring gitu ya. Bukan. Oh, Saya itu dikasih berasnya ya Oh. sama KPM, mungkin apa ya sebagai tetangga lah, sebagai tetangga gitu. Bukan kasihan sama saya memberi berasnya, bukan. Jadi sebagai tetangganya pengen menikmati katanya. Bapak ibu, setelah ibu lah. Iya. Dan berasnya dikirim dari daerah mana saya juga nggak tahu. Sawah mana atau? Nggak tahu. Oke lah, jangan dibahas. Takutnya salah aku. Terus itu kan dari beras 9 kilo atau sampai 10 kilo. Setelah itu telur 1 kilo. Ya. Kacang hijau berapa? Ada setengah kilo dapatnya. Setengah kilo. Setengah kilo itu, tapi butirannya saya nggak ngitung Pak. Nggak ngitung. Berapa ospek dulu butirnya. harus dihitung. Iya. Ospek waktu SMP. Oh iya. Harus dihitung. Jadi gini, kalau misalkan itu ada 3 macam bahan Ya. yang akan disalurkan kepada rakyat miskin, terus mencukupi tidak untuk dalam waktu sebulan? Kayaknya enggak Pak. Enggak. Kalau kita mengandalkan kebutuhan-kebutuhan si KPM tersebut dari bantuan dari pemerintah, nggak mencukupi. Karena pemerintah hanya mungkin membantu lah, sekedar membantu masyarakat, kehidupan mereka ya. bukan mencukupi untuk setiap harinya, bukan. Dan ucapan rasa syukur kita pemerintah desa terhadap pemerintah yang di atas mungkin Yang di atas ya. ya, karena mungkin kebiasaan masyarakat tadi kata Pak Budi mungkin jarang sekali ya masyarakat yang merasakan enaknya nasi pulen ya. Dengan ada bantuan ini kebutuhan karbohidratnya masyarakat mudah-mudahan terpenuhi. Yang kedua kebutuhan hewaninya juga ya, dari telurnya itu ya. Cuman jangan ditanyakan telurnya siapa ya, telur ayam ada kebutuhan hewani juga ada. Kacang hijaunya juga, kebutuhan nabatinya juga, alhamdulillah buat anak-anak dan ibu hamil, mudah-mudahan itu tercukupi lah. Jadi itu. menjaga stunting ya. Iya, menjaga stunting. Mungkin ada harapan lagi dari KPM, katanya setelah makan masak nyamos saja, katanya pengen buah-buahan seperti itu. Jadi buah-buahan. masyarakat KPM itu untuk bulan Maret katanya pengen ada buah-buahan gitu sebagai bibilas katanya ya. Jadi setelah menikmati nanti nikmatnya beras pulen, terus misalkan sama telur ya. Kalau misalkan itu kan
bisa ditambah dengan kacang hijau buat bayi atau anak kecil dan Dua hamil juga ya. dan iya, dan selanjutnya mungkin mereka ingin bibiras Pak, pengen seperti merasakan nikmatnya apel merah seperti apa. Mungkin ada sebagian KPM yang belum pernah merasakan seperti itu, jeruk jeruk mandarin. mandarin kayak gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah melihat ke sana seperti itu. Kan biasanya jumlah komoditinya itu tergantung KPM Pak ya, nggak tergantung si agen atau si penyalur kan. Iya, Sesuai permintaan si KPM-nya nih, Iya. bulan depan hang naon. iya, Itu KPM kami mah yang contoh tadi buah-buahan, daging dan lain-lain itu kan terserah si KPM ya. iya. Nggak tergantung si agen atau si bulog mungkin atau si penyalur gitu kan. Boleh aja dibuatkan berita acaranya bulan depan saya minta ini. Iya. Gitu. Mudah-mudahan Pak Rizwan, realisasi ya. kok dia aja sih? Bukan Rizwan. Rizwan Rizwan masyarakat. Oh ya, Itu belum. sampai keder saya. Soalnya kan belum terjamah ya Iya. Pak Rizwan. Pak Marwan. 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 Kamu kayak malu-malu gini ya? Malu-malu kucing ya. Bapak belum disunat ya malu-malu? Belum, coba Bapak di kan di luar sana nih kan Mister Kurdi terkenal banget ya di Oh. dunia maya. Hai khusus. Khusus Ah. jangan lupa di subrek ya. Jadi ini Bapak Marwan ini bukan operator yang Coba Bapak tampakkan dirinya, tunjukkan dirimu Pak. Coba lihat ke sini. bukan operator yang baru kan ini ya. Bukan, dari awal kan? Dari awal Nah, berhubung kebanyakan kesibukan tadinya. sibuk apa? Nganjang. Di Karujaya sibuk apa ya? Sibuk nggak tahu juga. Nggak dari batu sih. Sadap karet kali. Batu so. Oh, batu. Batu. Kalau bebatuan banyak. Terus, nah, netizen kan di sana pada nanya kepada Bapak Marwan, sudah ekspor belum? Alhamdulillah sudah. Coba Bapak jangan nyampe begini. Jangan ngaregiot. Bapak agak tegak. gitu. Agak berwibawa. Ah, Coba. Gimana? Udah tadi. Ah. Ada berapa KPM di Kerjaan? 693 kalau nggak salah. Yang sudah tersalurkan cuma 600. Dari BDT-nya berapa? 1582. Yang banyak mobil. Terus si sembakonya udah dibagikan apa belum nyampe? Alhamdulillah sudah. Hari apa itu? Hari Selasa. Hari Selasa kemarin, berarti bulan Maret. Ya. Ada berapa itu lagi? 2. Sama bulan. Tapi kan satu ya. Cuma satu. Agen aja ya. Terus harapan ke depan buat operator gimana? Gimana buat Pak Marwan harapan ke depan? Selama ini jadi operator Pak Marwan di ada honornya nggak? Pernah ada. Nggak pernah ada, pernah gitu. Pernah pegang gitu ya, pernah merasain. Pas awal jadi operator ya. Kapan jadi operator? Sama Pak Rodi dulu. Iya, Persis ya. bulan apa gitu maksudnya? Lupa itu. Apa ya? Panas tuh bulan apa kira-kira? Sejak berdirinya ini aja bantuan. Bantuan. Di ujung 19 ya. Ya di bulan Juli ya kayaknya. Di pertengahan ke ujung gitu ya. Di pertengahan 2019. Terus sekarang masih ada itu honor? Kalau terkait honor ya saya kan bekerja siang malam Oke. tidak tersebut. Kayak satpol ya. Kadang-kadang saya terkait honor lupa saya. Oh lupa, sampai lupa. Keasikan. Ya sampai lupa keasikan kerja entah sampai bulan Maret ya sekalian entah udah ditransfer atau belum. Siapa yang transfer? Saya juga nggak tahu karena itu sifatnya apa ya, saya juga belum tanda tangan kontraknya nggak ada gitu kan. Jadi mungkin itu hanya apa namanya sifatnya apa ya. Bekerja dengan hati. Jadi bekerja dengan hati lah, kita tidak Sungguh-sungguh mengharapkan itu, tidak mengharapkan itu berlebihan. Tapi kalau ada mah Kalau ada ya terbaik gitu ya. ya syukurlah. Mangga alhamdulillah. Jadinya kerja kita dihargai walaupun itulah. Gitu. Terus sedikit berarti ada perhatian dari pemerintah gitu Pak. Yang jelas kita mah harapan mudah-mudahan semua data yang kita masukkan itu benar-benar data orang-orang yang kurang
yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Terus selama mengentry, terkadang kan operator ini kan tidak fokus ke dalam penginputan CNG aja ya. Selain kan ada pekerjaan yang lebih tanggung jawab sebagai kan operator ini kan terbagi menjadi dari beberapa profesi. Yang satu sekretaris desa, yang kedua kaur umum, ketiga staf, ekbang. Itu gimana cara membagi waktunya? Kan data itu kan terus bermunculan. Iya. Gitu. Kadang kan kita tidak hanya data misi, kadang kan nanti ada dari yang di atas mengirimkan data BPJS. Itu gimana sih? Ya kalau untuk kerja tentang 6ND ya, ya mungkin kalau kita kerja sendiri artinya secara turun ke lapangan mungkin tidak berkerepotan. Di sini kita juga melibatkan berbagai pihak supaya kerja kita lancar. Tentunya ketika ada data yang kurang valid terkait data KTP, kartu keluarga, kita juga melibatkan para RT RW atau ketua kelompok yang dapat bantuan. Contohnya di dalam KPR itu kan ada warga yang masuk dalam anggota PKH ya. Kita undang ketua kelompoknya suruh mempunyai data ke ketuanya masing-masing setelah itu diserahkan ke operator. Dan operator juga bukan hanya mengerjakan tiap hari fokus aja ya. Jadi kita mengisinya di waktu-waktu luang dan singkat. Tapi kita juga punya target dari 675 itu kira-kira target kita berapa bulan gitu kan. Kalau misalkan target kita 3 bulan, berarti kita dalam satu hari itu harus meluangkan waktu kita 1 jam atau supaya bisa mengikuti kita 10 kepala keluarga seperti itu. Langkah saya dalam pengerjaan CCNG. Adapun terkait data BPJS ya, BPJS yang non-aktif, data BPJS yang non-aktif yang tidak muncul kita perbaiki karena kita dulu pernah masukkan dalam CCNG ya, kita masukkan aktif NIK tersebut yang NIK-nya belum padan ya, belum sinkron lah dengan BDT. Kita ngambilnya dari data BDT yang sudah kita input bulan lalu. Oke, berarti cara membagi waktunya Pak Hanafi ini dibagi kepada satunya ke pihak RT Iya. untuk diajak bekerja sama ya. Untuk kepada Pak Marwan gimana? Ya, iya selama menjadi OP, kesulitan apa yang Boleh saya minta rokoknya Pak? Boleh. kesulitan Oh iya. apa? Saya nggak suka rokok ini. Habis ya soalnya. Oh iya. Dari Nanti kita ada ini bagian. nicknya. Kenapa nicknya? Orang suka liar. Gimana lirnya? Liarnya suka nyari IP-nya. Kalau kadang-kadang kadang enggak ya. Gitu. Terus teman-teman yang bantu atau itu ada nggak? Gimana dengan teman-teman sama OP? Ada yang Ada. bantu? Kayak Pak Budi, Oh. Pak Nur, Pak Rati. Oke. Terus? Ya, silakan. Jadi kita ke pembahasan ini kan untuk bagaimana keadaan operator di desa itu. Jadi takutnya mengganggu pekerjaan yang lain. Gitu Pak Marwan. Bagaimana Pak Marwan membagi waktunya untuk mengerjakan CNG ini? Paling kalau pulang ke rumah, malam-malam kan kerja ini. Oh, diposting begadang, Iya. biar kopi, biar rokok gitu ya. Suka ngabisin berapa
ini apa namanya bungkus rokok untuk Bungkus. sebungkus berapa jam? Uangnya ada. Atau tenaganya. Pagi-paginya harus kantor lagi gitu. Harapan kedepannya buat operator CNG bagaimana? Kita akan maksudnya harapan ke depan. Itu urusan. Enggak kan kita kan ada dua apa namanya tamu di sini ya gitu. Sama, kita juga semua sama operator, Iya. sama di desa, sama untuk mengerjakan hal itu. Nah, dari segi Pak Marwan sendiri, harapan kedepannya dengan pekerjaan ini seperti apa? Dari kesulitannya atau perbantuannya atau dengan si KND ini, aplikasi ini. Gimana ya? Saya paham apa aja itu. Pak Marwan kayak malu-malu ya. Iya. Belum jadi artis kan? Iya, jadi masih agak grogi ngeliat kamera. Iya. Kalau kayak Pak Marwan Belum biasa. nggak eksis. Ya Pak Nafi melihat kami juga. Gimana Pak Nafi untuk kedepannya ini operator ini harapan? Harapan buat kita semua operator, Iya. harapannya ya mudah-mudahan segala tugas yang dibebankan oleh TKSK ya dalam hal ini yang diserahkan ke operator, mudah-mudahan seberat apapun tugasnya harus kita kerjakan, tinggal kita mungkin bisa membagi waktunya. Harapannya yang lebih jauh mungkin karena berkepentingan dengan hal mungkin kegiatan kopi lah atau Iya. rokok Mungkin berdoa supaya apa gitu. ya, mungkin harapan Pak. Jadi kalau kita hitung-hitungan apa ya, hitungan pemasukan dan pengeluaran artinya itu nol. Cuman karena kita ini di sini ditugaskan, Kok nada kecil amat? karena kita ini Enggak ditugaskan jelas gitu, enggak jelas mana gitu. Jadi kan mudah-mudahan para netizen di sana itu kan mendengar apa yang dikatakan oleh operator gitu kan, supaya dinas terkait ini memberikan apa namanya memberikan sedikit Sedikit masuk. Ulah sedikit, yang pantas aja. Ulah sedikit. apa namanya ya, ada sih Supaya terrealisasi bagaimana OP ke depannya, ada semacam anggarannya atau untuk uang capek lari. Nah, Begitu mungkin. iya, Kalau iya, mau iya, lama. iya. Tadinya. Tapi anda meresanu terhayang. Nah. Apa hanapi? iya. Ya. Itu juga mesti Ada apa ya Pak ya, tapi jangan awal poe waktu supaya terrealisasi, supaya tertera di anggaran dana apa namanya 2021 2021 apa di perubahan juga boleh lah. kahayang mah gitu. Iya. Karena kan data ini tidak stop di situ kan. Iya, terus. Selama desanya masih on kan, masih masih hidup gitu. selama masih ada orang yang ini kurang mampu ya Terus-terusan aja, saya kan? masih terus berjalan. Terus-terusan aja berjalan dengan si aplikasi itu ya. Dan mudah-mudahan harapan di tahun 2021 kita bisa dianggarin dari APBD. Mudah-mudahan kalau anggaran ADD-nya atau bisa dari DD, kalau Oke. anggarannya besar, mudah-mudahan harapan kita selaku operator bisa dianggarin Amin. di sini. Amin. Aminkan saja kalau hal yang bagus. Iya. Jadi untuk saat ini wawancaranya kita tutup ya Pak Budi ya. Oke. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat yang sudah mampu dan mendapatkan bantuan, tolonglah diserahkan yang tidak mampu. Jangan ini mentang-mentang mampu hayang oge karena bantuan sembako. Jadi jangan memperkeruh, memperlihat dan memperumit operator yang ada di desa. Ya artinya masyarakat bisa protes, bisa kritis, tapi yang logis seperti ini. Kadang-kadang orang yang tidak mendapatkan KPR, tidak mendapatkan sembako, dia kritis
protes tapi nggak logisnya gini, dia protes saya pengen dapat bantuan tapi yang dipakainya gelang gitu misalnya emas atau kendaraan yang dipakai kan Gelang apa? Emas karet. gelang karet ya, gelang karet di sini yang dipakai gelang karet. Gelang karet lah, bukan bisa dijual Pak. Oh, gelang yang warnanya kuning itu apa Oh, ya? emas. Emas. Emas mana lah? Emas asli apa emas-emasan? Kayaknya mas baso kayaknya. Mungkin dipinjam dulu ya. Kayaknya mas baso. Itu harapan saya kita masyarakat. Dan kalau misalkan ada masyarakat di wilayah masing-masing terus belum mendapatkan KPM, kalau misalkan mau protes silakan protes, tapi yang benar-benar miskin gitu kan. Oke. Mungkin dari pemerintah desa juga ada, mungkin diprioritaskan lah. Siap. Kalau orang-orang yang semacam itu. Gitu. Kita juga resep ya, kalau yang masyarakatnya miskin benar-benar miskin mah mendapatkan ya resepnya ya. Ninggalin sugema gitu kan harta ya. Siap. Jadi jangan sampai berbondong-bondong pengen dapat beras, yang diambil beras mereka pengen duluan karena alasannya mereka pengen tunggu pit katanya. Kan nggak masuk akal ya. Itu lucunya di situ. Saya pengen duluan, mau kemana? Aku pengen duluan, pengen tunggu pit. Oh, nunggu di sawah Sementara kan apa artinya bantuan itu ya kalau kita sudah memiliki padi di sawah. Harapan saya kalau ada yang semacam itu, kita bagaimana caranya menimbulkan rasa kepedulian terhadap KPM yang layak mendapatkan tersebut. Oke, terima kasih untuk Pak Hanafi kata-kata mutiaranya ya. Bagus sekali. Untuk Pak Marwan ada untuk disampaikan kepada netizen? Cukup Pas, ya, cukup. ikut aja, idem aja. Idem. Kalau kadang-kadang yang mau-mau Iya, ya. Itu juga kan tanpa gitu. Ya, oke. Ya udah Pak Budi, di close aja Pak Budi. Oke, sekian dulu cacahan kita hari ini. Mungkin next kedepannya kita akan cacahan dengan Next kita bukan kan si Kenji ini udah sering ya, udah sering kita bahas. Para komenan di netizen di YouTube itu kan bisa ditanyain tentang KPM apa, udah kita bahas. Udah kita selesaikan masalah si Kenji yang ada di desa masing-masing, umumnya di Kecamatan Malinting. Nanti kita akan bahas lagi. Netizen semalam ada yang nge-DM ke saya Pak Budi tentang ini perangkat desa. Perangkat desa itu sekarang itu ACN apa ASN? Iya. Bukan ACN. ASN. ASN. Dong SD gitu, dong SD. ASN apa tenaga honorer. Gitu. Maksudnya kan masih Status kejelasan. Iya, kejelasannya gitu. Oke. Belum inilah. Oke, nanti kita bahas, tunggu aja pecahan kita next selanjutnya untuk minggu-minggu yang akan datang, tunggu aja cacahan kita. Oke. Mungkin see you. Bye bye. Bye bye.